Jadi cukup seseorang mendapatkan dosa, mungkin dia nggak melakukan dosa macam-macam gitu ya, tapi cukup dia dianggap berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang harus dia kasih nafkah. Ini harus tahu dia, dan dosanya itu tidak kecil. Dosanya tidak kecil, tapi dosanya itu dosa besar. Kayak fenomena laki-laki yang nggak mau bekerja itu adalah dia setiap hari dia berdosa besar di saat sang suami dan sang istri dan juga sang anak itu membutuhkan nafkah dari dia. Suaminya nggak mau. Jadi istrinya udah ngajakin gitu. Oh, misalnya. Ya, Apakah suami juga dilaknat? Nggak adil dong kalau nggak dilaknat. Misalnya begitu. Ya jawabannya adalah nggak mau. Jadi istrinya udah ngajakin gitu. Oh, misalnya. Ya, Apakah suami juga dilaknat? Nggak adil dong kalau nggak dilaknat. Misalnya begitu. Ya jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Kecuali kalau sang suami sudah terlalu lama tidak memberikan nafkah, ya, jima seperti ini kepada sang istri. Contohnya udah berbulan-bulan, sang istri minta, itu adalah hak dia. Khawatir dia juga jatuh pada perzinahan, maka sang suami mendapatkan dosa. Tapi kalau, mohon maaf ya, misalnya dalam waktu sepekan 2 kali sang istri minta, suami nggak memberikan, ya suami nggak berdosa. Jadi berbeda. Jadi hukum di sini berbeda antara suami dengan istri. Alasannya apa? Secara umum, sebab yang banyak meminta hubungan itu adalah sang suami. Dan itu bisa sering. Baik. Sedangkan sang istri kan jarang meminta. Nah, seandainya meminta juga tidak sebanyak dan tidak sesering dari kaum ya laki-laki. Artinya gitu ya. kalau sudah lama. Nah, jadi dari sinilah menyebabkan hukum itu jadi berbeda. Berbeda ya, baik. Nah, jadi nggak bisa disamakan gitu ya. Kalau udah lama baru si suaminya ini yang dosa gitu. Tapi gitu suaminya punya hujah lagi misalnya, saat saya lagi ngasih pelajaran gitu loh pada kepada istri saya karena dia sering jelek-jelekin saya di luar sana dan saya tahu itu, maka saya nggak kasih. Itu gimana, syar'i gak tuh? Oh iya, syar'i itu. Misalnya Itu termasuk menghajar. sampai misalnya 6 bulan, setahun, Jadi itu disebut lebih. hajar, bukan hajar ya. Hajar itu hajar. maksudnya meninggalkan sang istri. Nah, caranya tapi ya tetap harus di rumahnya. Tetap harus di rumah. Contohnya beda kamar saja. Tapi itu kan ada waktunya. Ya, ada waktunya. Jadi nggak terlalu lama sampai berbulan-bulan nggak diberikan nafkah batin ya. Gitu. Artinya nggak boleh ya, apalagi sampai Tetap setahun boleh. misalnya. Nggak boleh seperti itu. Okay. Dan lagi pula suaminya emang tahan gitu. Emangnya tahan. Iya. Dia sendiri mungkin nggak tahan gitu ya. Nah, biasanya mungkin seminggu aja nggak tahan langsung dia memaafkan sang istri. Ya, seperti itu ya. Demikian. Ya, Masya Allah. Ini Jadi, para bujangan yang megang kamera jangan ketawa ke TV. Dengerin nih ilmu. Banyak bujangan di sini. Ya, silakan. Jadi seperti itu ya. Jadi taat kepada suaminya gitu ya. Ya, baik. Kemudian ya, terus jangan sering menetap di rumah itu adalah hak sang suami. Jadi hak sang suami adalah sang istri itu di rumah aja terus. Kecuali ada urusan syar'i keluar boleh. Contoh ngantar anak ya ke sekolah atau belanja. Tapi selagi tidak ada, sering-seringlah di rumah karena itu adalah kewajiban. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada istri Nabi dan juga istri-istri kaum muslimin yang lain, waqorna fi buyutikunna. Menetaplah kalian wahai kaum wanita di rumah-rumah kalian. Jadi idealnya perempuan itu di rumah. Jadi selagi tidak ada, jadi jangan sering keluar terus. Nggak ada urusan yang memang dibutuhkan ya. Bahkan itu bisa jadi berdosa, maka hendaknya di rumah saja. Kemudian kewajiban sang istri kalau ingin melakukan puasa sunnah, izin dulu suaminya. Izin dulu. Selagi suaminya hadir ya. Hadir itu intinya mungkin tidak safar gitu maksudnya. Tidak safar. Lagi di rumah ya. Mungkin contohnya tidak tugas kerja di luar kota. Baik. Kalau tugas kerja di luar kota dan dia tahu waktunya sampai kapan gitu ya nggak apa-apa puasa sunnah tanpa izin suaminya. Tapi suaminya ya kerja pagi pulang sore, ya harus izin dulu. Baik. Kok bisa izin? Ngapain gitu ya? Kenapa gitu? Ya itu perintah dari Nabi SAW. Karena bisa jadi sang suami tiba-tiba pulang di siang hari, minta ngajak berhubungan, maka saat itu adalah hak suami. Ya. Tapi seandainya sang istri nggak izin, kemudian suami pulang tiba-tiba pulang di siang hari gitu ya, ngajak berhubungan, ya harus membatalkan puasa sunnahnya gitu ya. Karena dalam mendahulukan yang wajib. Melaksanakan yang wajib gitu ya daripada yang sunnah. Baik. Kemudian termasuk itu adalah ya kewajiban sang istri melayani suaminya. Baik. Melayani makannya, kemudian melayani kebutuhan suami. Masya Allah, ini yang membuat sang suami benar-benar sayang dan cinta kepada istrinya. Dan akan membuat sang suami itu ya akan melihat sisi baiknya. Ternyata sisi baik istri saya banyak. Ya buruknya sih ada sih, kurangnya sih ada. Cuman sisi baiknya ternyata banyak. Ini yang membuat sang suami ya kemungkinan ya malas, nggak mau nanti berpoligami. Kalau ibu-ibu pengen suaminya nggak poligami ya harus dilayanin. Ustadz udah buka bab gitu. lain. Jadi
Supaya soalnya nanti kalau dia poligami dia pikir, aduh nanti kalau saya poligami kayak istri saya nggak ya, nah gitu. Jadi dia pikir-pikir sehingga nggak jadi. Begini, gitu ya. ini Ustaz, yang tadi tuh melayani, tadi dampingin makan dan seterusnya. Nah, ada model suami yang biasa dilayani seperti ini gitu kan, suaminya datang harus dilayani seperti tadi yang Ustaz sampaikan, terus makan dia harus di sampingnya, tiba-tiba setelah dari luar kota lain berubah, istrinya misalnya, loh disiapin tapi ditinggal tidur, besokannya, Dek, kamu saya ceraiin Dek, gimana Ustaz? Boleh gak tuh Ustaz? Kan dengan dalil loh hak saya nggak dipenuhi sama istri saya, boleh gak gitu Ustaz? Itu permasalahan baru lagi ya. Jadi gimana Ustaz? ini kan kalau kita katakan permasalahan yang nggak besar ya. Baik. Masuk hanya sekedar seperti itu saja, bisa jadi istrinya sakit atau capek gitu ya Baik. siang hari. Emangnya cuman suaminya saja yang capek, istri juga capek. Ya hendaknya dilihat dari sisi itu. Nah, sang suami yang mudahnya mengucapkan kata cerai, ya dikit-dikit salah istri cerai, ini adalah suami yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kaum laki-laki itu akalnya 2 kali lipat akal perempuan. Baik. Ya, akalnya lebih banyak. Hendaknya memakai akal itu. Jadi untuk mencerai itu hendaknya dia mikir, kalau saya cerai nanti jadinya gimana ya istri saya? Dia janda, terkatung-katung, ya. Gimana saya juga malu sama orang tuanya yang sudah minta dia dulu dengan mohon-mohon. Terus anak saya gimana? Harusnya mikirnya begitu. Ya, sering-seringlah tanazul, ngalah dari haknya. Mungkin sedikit haknya tidak terpenuhi, ya sudah sabar. Mudah-mudahan Allah ganti. Ya, mudah-mudahan Allah ganti. Selanjutnya. Dan perlu diingat ya, baik suami maupun istri, suatu ketika kita mengalami sesuatu yang buruk dari pasangan kita, harus mawas diri. Bisa jadi itu adalah karena dosa kita. Ya, sering-seringlah kita muhasabah ya. Bahwasannya bisa jadi itu adalah karena dosa kita. Baik. Jadi dosa itu ya, itu akan membuat kita hubungan tidak harmonis dengan orang sekitar kita. Ya, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadih ma tawaddathnani fillahi fayufarraqu bainahuma illa bidzambin yuhditsuhu ahaduhuma. Jadi demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah kemudian berpisah, ya, nggak rukun lagi, nggak romantis lagi gitu ya, melainkan itu karena dosa yang dilakukan salah satu keduanya gitu. Nah, makanya seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Abu Hazim rahimahullah, beliau berkata, la yuhsinu abdun fima bainahu wa bainallah illa ahsanallahu ma bainahu wa bainal ibad. Tidaklah ada seorang hamba yang memperbaiki hubungan antara dia dengan dengan Allah. Jadi perbaiki hubungannya dengan Allah, ya dia nggak selalu melaksanakan perintah agama, menjauhi larangan agama gitu ya. Seandainya terjatuh pada dosa, dia segera tobat, nggak lama-lama gitu ya, nggak nunda-nunda, perbanyak istighfar juga. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki hubungan antara dia dengan hamba-hamba Allah, khususnya yang di sekitarnya. Ya gitu ya. Makanya dari situ, nah ini yang penting gitu ya. Fudail bin Iyad, seorang ulama salaf berkata, inni la'asillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa mraati wa fa'ri baiti. Ya, beliau ucapkan ini saat berada di Masjidil Haram. Saya berbuat maksiat, lalu saya lihat efek maksiat saya itu ada pada akhlak keledai saya, kendaraan saya. Kendaraannya jadi susah diatur, gitu ya. Kemudian akhlak pembantu juga susah diatur. Biasanya nurut, ini nggak nurut, atau seandainya nurut manyun lagi gitu ya, ngerutu di belakang gitu ya. Kemudian akhlak istri saya ketahuan itu. Dan juga tikus-tikus di rumah saya. Allah, maksudnya di rumah kita tikus banyak gitu. Tikus. Tadinya nggak ada gitu. Iya, banyak tikus, kita jadi kesel ya. Apa yang membuat kita kesel? Karena dosa kita. Dosa maksiat. Nah, jadi Masya Allah, sadarilah seperti luar itu. biasa iman Karena ketika kita berbuat dosa, Allah tahu, maka saat itu Allah yang mengatur, memberikan ilham istri untuk mungkin sedikit mengurangi haknya suami itu gitu ya. Itu adalah hukuman bagi sang suami atau sang istri mungkin ya yang telah berbuat maksiat pada Allah. Makanya yang terbaik adalah sering-sering mawas diri para suami gitu ya. Nih, Masya Allah. Nah, seperti itu. Selanjutnya Ustaz. Termasuk itu tadi ya, sang istri hendaknya sering-seringlah bersyukur, berterima kasih kepada sang suami. Jadi selain itu ya dia tidak boleh kufur pada suami. Suami punyanya rezeki segitu ya sudah syukuri alhamdulillah. Ya jangan menjadi sang suami yang tidak syukur ya, tidak boleh demikian. Yang istri ya. Sang istri yang tidak syukur maksud saya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sang istri hendaknya juga berhias.
ya berdandan di hadapan suaminya. Jadi jangan sampai berhias itu kalau pas keluar saja, tapi di hadapan suaminya tidak berhias. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana sang laki-laki juga hendaknya berhias di hadapan sang istrinya. Betul. Istri berhias, suami juga berhias. Sehingga Sama-sama dapat pahala gitu. ya sama-sama dapat pahala Betul. untuk berhias gitu ya. Karena dalilnya berhias berpahala gimana? Itu tadi karena Nabi bersabda antasurrohu atau perempuan yang terbaik itu Nabi ditanya tentang perempuan yang terbaik yaitu perempuan yang menyenangkan suaminya. Masya Allah. Jika Ya. dipandang. Ya. Masya Allah. Jadi antasurrohu idza ra'ahu. Baik. Idza ra'aha. Jadi perempuan yang menyenangkan suaminya jika suaminya melihat dia gitu ya. Pertanyaannya begini Ustadz, itu mungkin ibu-ibu kaum-kaum yang dimodalin sama suaminya buat lipen setiknya kan gitu misalnya, bedaknya. Kita ini pas-pasan, makan aja pas-pasan, mau permak muka dari mana gitu kan. Gimana caranya Ustadz begitu misalnya? Ya sudah, kalau memang seperti itu kondisinya, sang istri hendaknya berhias dengan kecantikan dari dalam. Inner yaitu beauty, akhlak. Masya Allah, Akhlaknya. akhlak ya. Ya baiknya. Dan sekarang kan Masya bisa di Allah, ini. Masya Allah, luar biasa Islam, Akhlak selalu ini ada ya. solusi. Ha. Atau mungkin dengan apa? Dengan alat-alat yang murah tapi itu bagus dan aman juga buat kulit, Ya, seperti ya, dengan menggunakan ya kalau orang dulu dengan bedak beras gitu. Ya, pokoknya banyak cara ya Ustadz ya, dengan Atau mungkin dengan cara apa namanya putihnya telur gitu ya itu dibuat. ya apa Jadi yang bisa. di sekitar kita gitu loh ya. Gitu ya. Mungkin Mungkin dia sendiri olahraga sehingga selalu ceria gitu apalagi ya. sekarang apa tinggal buka di YouTube ya yang alami-alami Alami itu betul, bisa. betul. Bisa jadi yang alami sudah ada. Jadi umumnya sang istri itulah yang kebanyakan melihat gadget itu merasa tidak bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Padahal sebenarnya sudah ada di sekitarnya. benar. Solusi tuh. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi agar menjadi sang istri yang senang dipandang ya harus berdandan. Ya. Jadi jangan sampai nggak berdandan, sikatan gitu ya. Kemudian sisiran di hadapan suaminya. Suaminya kan biasanya kalau mau tidur kan apa namanya dipeluk sama suaminya ya. Hendaknya jangan bau. Ya, Jangan ya. bau mulut, jangan bau Bau rambutnya, yang jangan lainnya bau lah gitu keringatnya. ya. Hendaknya ya silakan sebelum tidur pakai minyak wangi sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Sampai pingsan suaminya. Ya, syukur-syukur tanya pada suaminya, "Mas, mau minyak wangi kayak gimana?" Ya gitu. Boleh tuh, Suka nggak seperti kayak itu. gini gitu ya. Ustadz, ada lagi gini Ustadz. Tadi itu karena nggak melayani, karena dampingin dan seterusnya gampang cerai. Terus juga ada tipikal suami yang dia ini yang tadi karena mungkin istrinya lebih dahulu ya kenal manhaj dan seterusnya, dia sudah mulai berpakaian syar'i, jilbab syar'i, tapi suaminya nggak dukung, nggak mau, udah nggak usah ikut ngaji gitu, ngapain pakai jilbab begitu. Nah, ini gimana Ustadz sikap istri? Apakah istri bisa menggugat cerai suami yang seperti ini, atau malah berbalik si suaminya, kalau kamu nggak nurut saya ceraiin kamu. Itu syar'i gak tuh gitu? Coba Ustadz. Dia Gimana, kalau Ustadz? memang jadi ya seperti ini ya tentang masalah fenomena ini banyak juga mungkin terjadi gitu ya. Yeah. Beda pemahaman antara suami dengan istri Yeah. gitu ya. Nah, dalam kondisi demikian ya istri perlu menjelaskan secara baik-baik. Ya sebagai wujud dia sudah ngaji ya, sudah ngaji sunnah, hendaknya dia ya berakhlak yang mulia, bersabar di hadapan suaminya yang marah seperti itu. Habis itu mungkin nanti ketika suami sudah tenang baru dijelaskan. Ya, sudah tenang baru dijelaskan. Ya mungkin diperdengarkan juga kajiannya. Kajian itu tidak seperti yang apa namanya yang diisukan itu loh. Mudahnya mengkafirkan orang, radikal dan sebagainya. Diberi pengetahuan yang karena selama ini bisa jadi sang suami tidak sempat untuk bisa mengetahui pengetahuan dari sumber yang benar gitu ya. Baik. Nah, itu tadi. Terus kemudian berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang kondisinya seperti itu berdoa kepada Allah agar Allah lunakkan dan lembutkan hatinya. Ya, kemudian cari waktu-waktu mustajab ya dari sang istri. Nah, kemudian kalau memang ternyata sudah melakukan hal-hal yang baik kok masih saja suaminya seperti itu, ya diperbolehkan. Dan ini adalah Maksudnya prinsip. istri menggugat cerai boleh gitu? Ya, Ustadz? karena ini adalah prinsip agama. Baik. Dan kalau dia melanggar contohnya disuruh buka aurat atau disuruh pakai jilbab yang mini gitu ya. Ini adalah madarat bagi agama dia. Nah, kalau memang tidak bisa ya diperkenankan. Ya, diperkenankan untuk menggugat cerai. Ya, seperti itu nggak apa-apa. Dan ini termasuk sesuatu yang membahayakan dia, membahayakan agama khususnya. Karena dia khawatir kalau pakai jilbab mini ya mungkin tertutup auratnya, tapi ada bagian tubuh yang masih terlihat lenggak-lenggoknya gitu ya, bentuknya, sehingga Baik. ya dia bisa masih bagian terkena dosa karena itu. Baik, Nah, baik. intinya
Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang bermaksiat kepada sang khaliqnya. Dia demikian. Ya, walaupun demikian itu perlu dinasihati juga. Dinasihati dengan cara mungkin lewat orang lain, lewat orang tuanya si suami gitu ya. Kasih buku, kasih hadiah kasih gitu. Buku, bisa, dan coba dengan berbagai macam cara sebelum itu terjadi. Ya, supaya ini benar-benar, sehingga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kan hidayah Allah itu menyapa ketika sang istri sudah berputus asa gitu ya. Nah, kadang bisa jadi pertolongan di itu ada titik ketika akhir. kita sudah berputus asa, ternyata sang suami dapat hidayah. Nah, tapi kalau belum diusahakan begini kan kita tidak tahu ya. Doakan Demikian. terus gitu. Iya, terus seperti itu. Ya. Akhirnya numpuk saat jadi misalnya nggak dilayani, terus tadi, aduh istri gua kok makin kayak ngikutin aliran apa ini begitu, kerudungnya begini. Nah, akhirnya di sebuah perjalanan, di sebuah safarnya dia, akhirnya dia video call atau voice note, Dek, kamu saya ceraiin, Dek. Itu statusnya gimana, Ustaz? Status ceraikan begitu, Ustaz? Iya, masalah cerai seperti ini adalah masalah cerai yang ya sekali lagi sang suami jangan mudah-mudahnya melakukan cerai. Ya. Ya, kalau memang dia masih bisa memberikan diberikan solusi dari yang lain, karena cerai itu adalah jalan terakhir gitu ya. Tapi syar'i, Ustaz ya. Nah, Cerai kalau itu memang syariat. seandainya terjadi, ya seperti yang dia tadi ditanyakan, ya sah itu, cerainya sah. Cerainya sah. Begitu. Cerainya sah. Ya walaupun dengan tulisan SMS kalau dulu, dengan video WA, call gitu, Ustaz. dan itu tahu dari suaminya. Ya maka saat itu sah. Gitu. Kalau kecuali mungkin editan itu atau kamuflase dari orang yang nggak suka, nah itu gimana tuh? Nah itu nggak jadi. Atau bisa jadi bukankah ada ini Ustaz, apa namanya sih, syarat jatuhkan talak itu jangan dalam keadaan marah atau apa? Enggak, dalam keadaan marah yang marah yang dia masih bisa berpikir-pikir, masih akalnya normal, masih bisa. Marahnya itu masih marah yang belum puncaknya gitu ya. Yeah. Yang sekiranya kalau udah puncak itu orang nggak bisa menahan lagi, nggak bisa mengendalikan lisannya. Kalau masih bisa mengendalikan sah, tapi kalau sudah tidak bisa mengendalikan, maka itu tidak sah. Itu dibalas sama istrinya saat dijawab, masa suami begini, dulu gentle datengin keluarga saya, bapak saya, masa sekarang ceraiin lewat sini? Ya, ini gitu, gimana? Nah makanya ketika saya pernah mendapat ya penjelasan dari petugas pengadilan agama, yang bahwasannya cerai kalau tidak di pengadilan agama itu tidak dianggap sah gitu ya. Makanya yang terbaik adalah ya sudah, kalau ingin bercerai ke pengadilan agama saja, ucapkan di saat pengadilan agama. Yakin, dengan penuh tunda yakin. dulu. Jadi ucapan cerai itu ditunda sampai ke pengadilan agama. Yakin, kata saya, kalau itu dilakukan oleh sang suami bersabar, nggak jadi cerai. Karena umumnya kemarahan itu di awal saja. Nah, itu dia. Nah, gitu. Nah, apalagi Islam sudah punya cara sebelum ke pengadilan agama, yaitu dengan cara, ya kapan-kapan kita akan bahas. Islam itu melarang sang suami mencerai istri dalam kondisi sedang haid. Nah, lihat dulu dong, istri sedang haid apa enggak? Ternyata istrinya lagi haid. Haid berarti nggak sah itu. Gitu. Nggak sah. Atau sudah dalam keadaan suci, namun suci yang sudah berhubungan intim. Baik. Contohnya sucinya tuh di awal bulan, tanggal 1 ya. Nah ternyata habis itu berhubungan, dicerainya berantem di pertengahan bulan. Baik. Harus mikir bahwasannya, suci tapi sudah berhubungan, maka ini tidak boleh. Tunggu kapan? Kalau misalnya dalam keadaan cerai, nanti kalau saya sudah tahu kamu suci, saya akan cerai. Silakan, tapi jangan berhubungan. Kenang-kenangan dulu berarti nggak boleh. Nunggu haid selanjutnya gitu, baru suci atau, baru. Ya, atau dia sudah suci namun sudah berhubungan gitu ya. Suci tapi sudah berhubungan, nunggu dulu haid. Nanti habis itu suci lagi baru saat itu. Masya Allah. Nah kalau itu dilakukan penundaan demikian itu, insya Allah nggak jadi. Masya Allah. Mengatur sekali. Sebenarnya Islam, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya Islam memperbolehkan kita untuk bercerai. Baik. Tapi kalau kita mengetahui ternyata Islam itu sepertinya menutup rapat-rapat pintu cerai. Nah itu dia. Jadi syariat yang dibenci. Dibolehkan tapi dibenci, gimana sih? Iya. Jadi intinya sekali lagi cerai itu diperbolehkan. Iya, dibolehkan. Ya, dengan hukum-hukum nanti akan kita jelaskan. Namun ternyata ya, syariat Islam itu ternyata menutup rapat-rapat. Gimana caranya cerai itu tidak terjadi? Baik. Ya, dengan adanya suami dan istri harus mengenal kewajibannya dan melaksanakannya. Ya, termasuk ini tadi. Ya, kalau ingin mencerai, belajar dulu sang suami fikih cerai. Nah, nanti kita bahas khusus saat nanti. Nah, itu tadi kita akan bahas itu. Nah, sehingga dia tidak mudah-mudahnya untuk menceraikan istrinya. Baik. Kalau itu dilakukan, dia tahu, waduh, sang suami seperti itu, insya Allah nggak jadi cerai deh, insya Allah. Seandainya jadi cerai dulu, ya sudah, berarti ada
seperti yang disebutkan tadi, ya kalau memang ini ucapkan cerai itu di pengadilan agama saja. Masya Allah ya. Insya luar Allah biasa ya demikian Islam. itu tidak jadi, insya Allah ya. Terakhir Ustaz. Terakhir nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya Ustaz untuk khusus fikih cerai ya dan melanjutkan tadi itu syarat-syarat. Karena tadi Ustaz sudah buka bab, sekarang kita balik Ustaz. Nah, Ustaz tadi buka bab tentang poligami. Kalau ada suami yang poligami, nikah lagi, istrinya lihat atau tahu, nah istrinya gugat cerai, apakah bagian dari syarat cerai yang syar'i Ustaz? Nah itu bisa dilihat kondisinya. Gimana? Jadi intinya kalau sekedar poligami, sang suami poligami, Ya. itu tidak menjadi uzur yang syar'i, Tidak menjadi uzur syar'i. tidak menjadi Untuk, uzur ya, syar'i bagi minta sang cerai istri kan? untuk diperbolehkan menuntut cerai. Baik. Karena di antara kewajiban sang istri adalah dia harus berniat untuk hidup selamanya dengan suami, tidak menuntut cerai. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mar'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi maba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja, istri mana saja yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa kondisi dia mendapatkan keburukan. Baik. Dia dapat keburukan enggak? Ya. Dizalimi juga enggak? Ya, pokoknya dapat bahaya kerugian ya tidak, maka haram ya baunya sorga bagi dia. Nah, malah diancam balik begitu Iya. ya, seperti itu. Baunya sorga aja enggak, padahal Apalagi baunya sorga itu bisa tercium dalam jarak ratusan atau puluhan tahun. Jadi orang masuk sorga itu ya, Abah Khalid, itu orang belum masuk sorga itu kalau memang dia sudah masuk sorga, sudah divonis masuk sorga, maka Ya. sebelum masuk sorga dia diberikan nikmat terlebih dahulu dengan bisa mencium baunya sorga. Masya Allah. Nah, Baunya aja perempuan enggak nih? baunya, nah ini perempuan ini baunya aja enggak, apalagi masuk sorga. Ini menunjukkan sama sekali dia jauh dari sorga. Hati-hati seperti itu. Karena definisinya gini Ustaz. Kalau suami saya nikah lagi atau poligami sama dengan zolim. Poligami sama dengan tidak setia dengan pasangan sebelumnya dan seterusnya. Udah begitu mindsetnya. Oh baik, itu nanti kita kapan-kapan bahas Wah, lagi insya Allah. segmen khusus itu. Ustadz yang Jadi buka intinya ini. seperti ini ya tentang Ya. Intinya gimana Sat? Jadi intinya, nah kalau memang tidak mendapatkan kondisi bahaya, ya tidak dirugikan, maka tidak boleh. Dan hukumnya haram berdasarkan hadis ini. Nah berarti mafhum mukhalafahnya, ya pengertian sebaliknya. Ya, baik. Maka saat itu apabila kaum wanita mendapatkan kondisi dia diperlakukan tidak baik, sewenang-wenang, dizalimi karena suaminya poligami, Ya. ya, maka saat itu dikarenakan dia lebih sering ke sana. Oh ya, baik. Ternyata tidak sih nggak adil. pernah dikunjungin. Tidak adil, Terus ya. nafkahnya juga Baru udah zolim. dikurangin, Baik. udah nggak cukup lagi Baik. dan sebagainya. Berarti dikurangi dan dia ternyata kasar gitu ya. Hmm. Terus udah nggak menarik lagi padahal mohon maaf istri yang pertama pengen berhubungan dia nggak pernah mau gitu Oh, ya. nah, ini. Dan lain-lain pokoknya terkurang dan itu termasuk dirugikan. Dirugikan. Nah, zolim. ketika itu sang istri baru diperbolehkan menuntut cerai dan dia tidak berdosa, tidak terkena ancaman hadis ini. Masya Allah. Namun ketika sang suami sudah belajar fikih poligami, dia poligami juga sudah, ya mungkin kita katakan poligaminya diam-diam lah, nikah siri dengan istri yang dengan perempuan lain. Iya. Sebab apa? Izinnya nggak dikasih, Bisa nggak dikasih aja, izin Ustaz. gitu ya. Sebab siapa perempuan Izinnya yang bisa dikasih. memberikan izin? Emang perlu minta izin Sat? Iya, izin nggak pernah dikasih. Oh gitu ya. Ya karena izin nggak dikasih dia sudah tahu nggak ada syarat untuk minta izin, Iya. dan dia sudah berkobar-kobar syahwatnya, istrinya juga sering nolak gitu ya dan sebagainya. Makanya baik. kalau sudah demikian itu mawaslah diri gitu ya. Oh, baik. Nah, dalam kondisi Maksudnya. seperti itu suami juga tetap ngasih nafkah. Waktunya ngacak- ngunjungin ngacak istri nih gitu. pertama juga dia datang. Nah, adil ya, pokoknya insya Allah. tetap misalnya ingin waktunya di rumah ya tetap diajak rekreasi. Kalau seperti biasa lah, mungkin terkurangi waktunya aja bersama dia. Ya, Itu kan ya, bukan uzur, dia Ya. boleh menuntut cerai. Ya, Nah, kalau kondisi seperti ini, sang istri masuk dalam ancaman dia tidak boleh meminta cerai. Mau baik. Ya, hendaknya, tapi tetap ya tentang masalah hal ini ya memang itu ujian. Ya. Ujian, ingat ibu-ibu sekalian bahwasanya tidak semua banyak perempuan yang sudah seperti ibu. Dan ketika itu mereka banyak yang bisa bersabar kok. Ya. Semua itu demi meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Ya. Masya Allah. Jadi kalau sudah seperti itu ya bersabarlah. Yang di poligami itu bukan cuma ibu saja, tapi perempuan yang lain juga sudah banyak dan ternyata banyak mereka yang sudah bersabar. Kenapa tidak berlomba-lomba untuk bersabar Masya Allah. bersama dengan perempuan-perempuan yang lain? Masya Ya, Allah. seperti itu. Wallahu a'lam Baik, bishawab. jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz Oke. Fauzi. Kita nanti akan kulik lagi dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya yang lebih menarik ini. Apa namanya? Kita bisa
melihat poin-poin bagi suami jangan mudah berkata cerai ya, seperti tadi kita contohkan, masih banyak lagi, nanti kita akan sambung lagi nanti dengan pembahasan yang lebih menarik. Kita akan melihat di sesi terakhir, Ustadz mohon berikan kesimpulan dari diskusi atau podcast kita pagi hari ini atau kali ini. Silakan Ustadz. Ya, pertama bismillah. Ya, kita sebagai suami dan istri, atau sebagai suami dan istri hendaknya ya banyak-banyak ngaji. Baik. Banyak-banyak menuntut ilmu agama Allah agar kita selalu mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasul. Baik. Termasuk belajar ngaji yang berkenan dengan masalah hukum-hukum Islam. Sebab sekarang fenomenanya banyak sang suami dan istri tidak ngerti hukum Islam yang berkenaan dengan masalah hukum pernikahan dan perceraian. Baik. Jadi hukum mempelajari perceraian bagi sang suami bisa dikatakan wajib, terkhusus ketika dia ingin menceraikan menceraikan istrinya gitu ya. Nggak boleh dia sembarangan itu. Tiba-tiba karena emosi, nafsu. tiba-tiba dia langsung menceraikan. Belajar dulu fikihnya. Baik. Ngaji dulu. Nah, Masya ini yang Allah. pertama pesannya. Ya, jadi harus sering-sering ngaji, sering-sering menambah ilmu agama. Kemudian yang berikutnya adalah ya pesan dari kami gitu ya, hendaknya kita mawas diri kalau suatu saat menghadapi hal-hal yang buruk dari pasangan kita masing-masing. Suami mau sendiri, istri mau sendiri. Sebab kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akibat buruk itu hanya sebentar dan tidak lama pada kita gitu ya. Jadi seperti itu. Dan lain-lain yang berkenaan dengan masalah hal ini. Nah, mintalah kepada Allah hak apabila mungkin pasangan kita mungkin belum bisa memenuhinya, dan bersabarlah dalam menghadapi hal-hal yang buruk dari pasangan. Jangan langsung menceraikan gitu ya, nggak boleh. Karena ada suatu riwayat, walaupun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama gitu ya. Ya, tentang masalah seseorang yang kawin cerai gitu ya. Baik. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa innallaha la yuhibbuz zawaqina wala zawaqat. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama gitu ya. Yaitu sesungguhnya Allah tidak senang kepada laki-laki dan perempuan yang coba-coba, yang incip-incip gitu ya. Habis nikah nggak suka dengan dia, cerai. Terus nikah yang lain lagi nggak suka dengan dia, cerai. Nah, ini tidak suka. Baik. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustadz Fauzi Junaidi LC, Fizullah Ta'ala. Kita sangat bermanfaat, sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat kali ini dari beliau buat saya pribadi dan juga kaum muslimin. Insya Allah kita sama-sama belajar berdewasa dalam beragama, kita ngaji lanjut terus dan kita ajak pasangan kita sampai ke surga insya Allah Ta'ala. Menarik kan pemirsa sekalian? Maka dari itu kita ajak pemirsa semua kepada keluarga besar Ibnu Hajar Boarding School ya. Yuk gabung bersama kami. Silakan yang ingin tanya-tanya dan daftar ke IHBS hubungi 0811541305 0811541305. Silakan bagi yang ingin menyekolahkan putra-putrinya mulai dari toddler sampai dengan Mahad Ali, silahkan bisa ditanya langsung. Baik, kami yang bertugas, saya Indra Hermawan dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kalau ada lebih tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.